Selamat siang anak-anakku semuanya. Selamat bertemu kembali. Apa kabar kalian hari ini? Ibu harap kalian hari ini dalam keadaan sehat-sehat ya, sehingga bisa mengikuti kembali pembelajaran hari ini dengan baik. Sebelum kita masuk di materi, Ibu mau mengingatkan kembali bagi yang belum mengumpulkan tugas, nanti kalian kumpul ya, Ibu masih menunggu. Jangan sampai tugas tidak kalian kumpul. Kalau tugas tidak kalian kumpul, secara otomatis kalian tidak mempunyai nilai di semester genap ini. Nah ya, baik, pada saat ini kita masuk di materi bab 2, yaitu perjuangan mempertahankan integritas Negara Kesatuan Republik Indonesia. Yang bagian pertama akan kita pelajari, integrasi untuk kedaulatan sebuah negara. Untuk mewujudkan integrasi untuk kedaulatan sebuah negara, di Indonesia dibentuklah sidang PPKI, yaitu Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia, yang diselenggarakan pada tanggal 18 sampai 22 Agustus 1945 yang menghasilkan beberapa keputusan penting, antara lain yang pertama, Sidang pertama PPKI itu pada tanggal 18 Agustus 1945. Hasil sidangnya yaitu yang pertama, mengesahkan dan menetapkan Undang-Undang Dasar 1945 sebagai konstitusi negara. Kemudian yang bagian B, memilih Insinyur Soekarno sebagai presiden dan Muhammad Hatta sebagai wakil presiden, karena pada saat itu belum ada presiden di Indonesia. Jadi Insinyur Soekarno sebagai presiden dan Muhammad Hatta sebagai wakil presiden yang pertama di Indonesia. Kemudian sidang PPKI yang kedua itu pada tanggal 19 Agustus 1945. Hasil sidangnya yang pertama, membentuk 12 departemen sekaligus pemimpinnya atau menteri. Yang bagian B, menetapkan pembagian wilayah negara Republik Indonesia menjadi 8 provinsi. Ini Ibu tidak jelaskan, tapi nanti akan menjadi tugas bagi kalian ya. Kemudian yang ketiga, sidang ketiga itu pada tanggal 20 Agustus 1945. Hasil sidangnya membahas tentang Badan Penolong Keluarga Korban Perang. Jadi ada badan yang dibentuk untuk menolong keluarga dari korban perang. Jadi kalau misalnya salah satu anggota keluarganya menjadi korban perang, keluarga yang tinggalkan itu akan menjadi tanggung jawab dari badan tersebut. Kemudian yang keempat, sidang keempat itu pada tanggal 22 Agustus 1945. Hasilnya yaitu dibahas pembentukan lembaga-lembaga negara, yaitu Komite Nasional, Partai Nasional, dan Badan Keamanan Rakyat. Baik, yang selanjutnya kita akan bahas disintegrasi bangsa. Disintegrasi bangsa berarti ada lawannya dari integrasi bangsa ya. Yang pertama itu ada masa revolusi fisik, yaitu tahun 1945 sampai 1950. Di sini ada beberapa pemberontakan ya. Yang bagian A itu ada pemberontakan PKI di Madiun. Nah, di sini terjadi di Madiun, Jawa Timur pada tahun 1948 dipimpin oleh Musso, seorang tokoh Partai Komunis Indonesia yang ingin membentuk Republik Soviet Indonesia. Kemudian yang bagian B, DITII atau Gerakan Darul Islam. Kemudian TII-nya Tentara Islam Indonesia, merupakan gerakan yang berawal dari gagasan Kartosoewirjo. Tujuannya dari DITII itu adalah memisahkan diri dari NKRI, Negara Kesatuan Republik Indonesia, dan membentuk Negara Islam Indonesia. Itu tujuan dari DITII. Nah ya.
selanjutnya kita masuk di masa demokrasi liberal. Itu pada tahun 1950 sampai 1959. Nah, pada masa demokrasi liberal, sistem pemerintahan menggunakan sistem parlementer. Apa itu sistem parlementer? Yaitu dalam sistem ini yang menjalankan pemerintahan adalah Perdana Menteri, sedangkan Presiden hanya sebagai simbol negara. Jadi yang lebih banyak menjalankan pemerintahan atau lebih banyak menggerakkan pemerintahan tersebut adalah Perdana Menteri, sedangkan Presiden itu hanya sebagai simbol negara. Tidak sama pada masa sekarang ya. Kemudian yang ketiga, masa demokrasi terpimpin, itu pada tahun 1959 sampai 1965. Demokrasi terpimpin itu diperkenalkan oleh Soekarno melalui dekret presiden pada tanggal 5 Juli 1959. Baik, sekarang kita lanjut di bagian tokoh pejuang yang mempertahankan integrasi bangsa. Tokoh pejuang yang mempertahankan integrasi bangsa atau persatuan bangsa Indonesia ya. Di sini ada Soekarno, ada Muhammad Hatta, ada Abdul Haris Nasution, yang keempat itu ada Ahmad Yamin, kemudian yang kelima ada Sri Sultan Hamengkubuwono ke-9. Jadi ini beberapa tokoh pejuang yang mempertahankan integrasi bangsa atau kesatuan bangsa Republik Indonesia ya. Soekarno, Muhammad Hatta, Abdul Haris Nasution, Ahmad Yani, Sri Sultan Hamengkubuwono ke-9. Ya, baik, materinya sudah selesai. Materinya sudah selesai mengenai perjuangan mempertahankan integritas Negara Kesatuan Republik Indonesia ya. Ada integrasi untuk kedaulatan sebuah negara. Kemudian itu ada 4 sidang ya. Kemudian ada disintegrasi bangsa, yaitu ada pemberontakan PKD Madiun, kemudian DITII. Kemudian ada tokoh pejuang pertahankan integritas bangsa. Kemudian sekarang kita masuk di tugas. Jadi di sini tugasnya ada 2. Yang pernah Ibu sudah sampaikan lalu, setiap kalian mengumpulkan tugas itu berarti Ibu anggap kalian hadir. Kalau misalnya kalian tidak bisa mengumpulkan tugas siang, kalian bisa mengumpulkannya sore atau malam. Boleh nak. Tidak harus siang ini juga, misalnya siang kalian mungkin masih sibuk untuk membantu orang tua, boleh kalian kerjakan sore pada saat sudah selesai atau malam. Pada saat kalian sudah selesai membantu orang tua semuanya sudah selesai dan malam mungkin kalian masih ada waktu, kalian bisa mengerjakan tugas ini nak ya. Ibu masih tetap tunggu, tidak harus siang. Nah, tugasnya yang pertama itu yaitu tuliskan isi dekret Presiden 5 Juli 1959 yang menandai lahirnya sistem demokrasi terpimpin yang sudah ada di materi tadi, tapi Ibu tidak menjelaskan ya apa itu isi dekret dari Presiden 5 Juli 1959, tapi kalian cari apa itu isi dari dekret Presiden 5 Juli 1959. Kemudian yang kedua, seperti Ibu bilang tadi, 8 provinsi yang dibentuk sebagai hasil sidang PPKI juga Ibu tidak jelaskan, tapi kalian cari di sini. Nah ya, tugasnya ada 2, silakan kalian mengerjakan dan jangan lupa juga untuk menulis materi supaya kalian ada materi ya di buku catatan. Kalau kalian sudah tulis materi, misalnya kalian sudah tulis di buku catatan materinya, kemudian di bawahnya kalian tulis tugasnya. Nah, jadi tidak usah kalian tulis tugasnya itu di buku lainnya atau di buku tugasnya, tidak usah. Kalian jadikan satu saja di buku catatan, kemudian nanti di bawahnya kalian tulis tugas ini ya, supaya tidak banyak buku yang harus kalian siapkan ya. Baik, untuk pertemuan ketiga sampai di sini. Kita akan bertemu besok di pertemuan yang keempat. Ya, tetap semangat ya, walaupun kita pembelajarannya hanya melalui video ini, tetap semangat, tetap menjaga kesehatan.
Ya, selamat siang dan Tuhan Yesus memberkati.